mungkin untuk memulai dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu terkait pelaksanaan PPL KKN terintegrasi, ya, di mana informasi yang kami dapatkan itu pelaksanaannya dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus seperti itu. Nah, dari dari yang pertama ya Pak, mungkin pertanyaan biar teman-teman mahasiswa agak tenang ya, apakah itu benar-benar apakah itu benar-benar akan dilaksanakan di bulan tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, terus yang pertanyaan kedua adalah kalau misalkan dari informasi awal yang kita dapatkan itu kan untuk PPL KKN terintegrasi itu kan membuat kelompok sendiri dan juga pengajuan pengajuan tempat KKN-nya itu kan juga dari kami sendiri. Nah, apakah itu masih tetap masih tetap seperti itu, apa nanti akan ada perubahan lagi? Itu pertanyaan yang kedua. Mungkin pertanyaan yang ketiga, sebelum saya itu lagi ada yang mau bertanya? Oh, enggak, tak lanjut pertanyaan yang ketiga. Terus setelah itu pertanyaan ketiga itu adalah seperti ini. Kan dari teman-teman mahasiswa ini kan sudah mengajukan tempat PPL, ya kan, sudah mengajukan tempat PPL di daerah kota Pekalongan. Nah, terus untuk KKN kalau misalkan mau terintegrasi itu kan harus sama-sama dari kota Pekalongan ya Pak. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu apakah dari itu dulu deh Pak, pertanyaan satu dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa tadi namanya? Elsa. Mbak Elsa ya. Mbak Elsa, pertanyaan yang pertama, apakah PPL KKN terintegrasi dimulai bulan Juli? Betul sekali. Nanti teman-teman bisa nonton, kemarin saya sudah jelaskan dengan lengkap di talkshow sama KPI di program BIUS ya. Itu kapan Mas mau diupload Mas? Rencana hari ini Pak. Hari ini tuh. Mereka sibuk banget ngikutin semua kegiatan saya ya, jadi tolong dimaklumi. Nah, nanti kalau sudah di-up itu secara lengkap sebenarnya semua ada di sana. Tapi ini khusus untuk teman-teman yang sudah ada di sini saya kasih penjelasannya lagi ya. Nah, memang kita mulai bulan Juli dan akan pendaftaran di Juni ya, dan di aturan itu kan 3 bulan, tapi 3 bulan itu tidak di lapangan 3 bulan, tapi 1 minggu itu kita hitung sebagai masa persiapan pendaftaran, pembekalan ya. Terus kemudian yang di lapangannya pelaksanaannya itu hanya 2 bulan 1 minggu, total 2 bulan 1 minggu. Nah, nanti 1 minggu terakhir itu masa evaluasi ujian PPL KKN dan penyusunan laporan. Dan nanti 1 minggu terakhir adalah persiapan expo. Ya, jadi pelaksanaannya adalah 2 bulan 1 minggu. Biasanya PPL di PB berapa bulan? 45 hari. Berarti kalau sama KKN 3 bulan ya di lapangan ya. Nah, kalau ini berarti di lapangannya jadi hanya 2 bulan 1 minggu. Lebih efektif dari segi biaya, dari segi waktu ya, nah, dan lain-lain ya. Nanti langsung dapat SKS PPL dan KKN gitu. Sudah bisa menjawab ya pertanyaan yang pertama ya. Nah, sudah lebih tenang atau tambah tidak tenang? Nah, itu yang pertama. Tapi tidak semuanya harus mengikuti PPL KKN terintegrasi, karena tahun ini adalah tahun pertama. Jadi ada, kalau trialnya sebenarnya sudah di KKN 64 ini
ada yang sedang melaksanakan PPL KKN terintegrasi di karangannya gitu, anak-anak FTIK. Ya, jadi trialnya sudah ya, jadi pasti kita akan mendapatkan formulasi yang lebih efektif di KKN 65 pada saat kalian itu ya. Nah, itu kenapa tidak semuanya wajib langsung, karena masih ada senior-senior kalian yang sudah PPL tapi belum KKN. Kalau harus wajib nanti gimana, masa dia ngulang PPL KKN ya, itu kan tidak adil. Nah makanya tidak harus semua, silakan yang siap silakan bisa mengakses PPL dan KKN terintegrasi. Nah pertanyaan yang kedua, gimana Pak cari tempatnya dan lain sebagainya. Kami mengakomodasi yang di Pekalongan, baik di kota maupun di kabupaten. Kamu tinggal kan di dalam pedoman yang sudah saya share. Siapa yang sudah baca? Kayaknya belum ini ya. Kenapa pertanyaan itu muncul? Pasti belum membaca ya, tapi tidak apa-apa. Itu kan satu kelompok itu kan 12 sampai 13 mahasiswa. Padahal di satu tempat PPL biasanya itu kan hanya tidak lebih ya 2 atau 3 atau maksimal 4 kan. Nah maka nanti kalian harus berkelompok dengan tempat PPL yang berdekatan ya. Nanti menunjuk salah satu desa yang akan dijadikan posko KKN-nya kalian ya, jadi nanti begitu. Nah perizinannya gimana? Perizinan nanti kita akomodir, jadi bukan kamu nanti yang mengurus izin KKN-nya, tidak. Kalau kamu yang ngurus izin KKN-nya namanya KKN PPL KKN terintegrasi mandiri ngurus sendiri semuanya ya. Ya kalau PPL kan sudah diurus sama prodi. Nah nanti kamu komunikasi sama prodi itu tujuannya agar nanti prodi bisa mengomunikasikan ke kita bahwa ada sekian kelompok, desanya A, B, C, D. Nah itu nanti desa tersebut yang akan kita gunakan untuk pengajuan presiden ke Bapeda. Karena kalau pengajuannya bukan lembaga juga cukup sulit di Bapeda. Ya, jadi nanti tugas kenapa kamu harus berkoordinasi dengan prodi? Karena prodi yang tahu tempat PPL yang bisa diakses dengan PPL. Ya, ini seperti mau hujan ya. Ada yang nyala punya. Cek ya. Ini seperti ada duduk ini. Saya dari tadi mikir apa gara-gara jenggot saya. Ya sampai jenggot saya jauhkan gitu. Tapi ternyata iya. Oke, ya. Ini kalau nempel lagi terus bunyi lagi berarti jenggot saya. Ngomongnya harus jauh-jauh gitu. Nah, jadi nanti pertanyaan kedua seperti itu, Mbak. Nah, jadi kamu kumpulkan nanti koordinasi tentunya dengan prodi, karena kan nanti biar nanti yang berkoordinasi dengan kami prodi, kamu kan daftarnya lewat Siberdaya. Nah ini ingat, kalau yang mau PPL KKN terintegrasi, yo milihnya PPL KKN terintegrasi. Kalau yang mau reguler. Jangan sampai salah, apalagi ini kalian tak bocorin ya. Ada jenis KKN banyak sekali tahun ini. Ya, jadi kamu kalau yang kemarin kan ini Pak, ada yang ngomong Pak, kenapa KKN kok cuma di Pekalongan? Oke. Tujuan kita kan agar satu karena berdampak ya ke lingkungan kita kan di Pekalongan, masih tidak berdampak ke Pekalongan. Nah, yang kedua agar efektif dari segi biaya, waktu, koordinasi dan lain sebagainya. Karena kan kita melihat juga kelas sosial mahasiswa kita kan lebih banyak kelas menengah ke bawah. Jadi kalau di luar kota membebani orang tua. Tapi kan tentunya kita juga melihat, oh iya betul masukan dari kalian bahwa ada mahasiswa-mahasiswa juga yang kelas ekonominya menengah ke atas. Maka kita buka ini. Makanya kita buktikan
usulan kalian itu nanti usul saja, tapi nanti malah udah dibuka malah tidak diikuti, ya, atau omong-omong doang, atau benar-benar ketika dibuka KKN-nya nanti akan diikuti. Jadi nanti akan ada KKN kolaborasi perguruan tinggi, kuotanya masing-masing kota itu ada 20. Kita buka ke Purwokerto. Purwokerto itu katanya nanti penempatannya di Wonosobo. Yang kedua, ini bukan healing loh ya, KKN loh. Saya sudah tebak ini mesti nanti mikirnya nanti healing langsung. Yang kedua itu di Solo, di Surakarta. Yo emang ini itu juga 20, ya. Yang ketiga itu di Bandung. Mau emangnya lolos. Ada lagi satu lagi di Banten itu KKN Nusantara, Banten. Jadi kalau di Purwokerto, di Bandung, di Solo kita beri bantuan ini pengantaran. Jadi kamu diantar ke sana gratis pulang pergi, ya. Kalau KKN-nya kan biaya KKN sama aja kayak reguler, kamu mandiri, ya. Tapi kalau yang transportasi dari sini sampai ke sana berangkatnya sama nanti setelah penarikan itu nanti diantar sama LP2M pakai bis kalau benar-benar 20 orang. Kalau kurang dari 20 orang ya pakai apa? Ya kereta atau pakai apa ya? Pakai coklat ya kasihan. Piye enak di Pekalongan toh. Ya. Kalau lolos kuotanya kan 20 ya. Kuotanya 20. Ada itu pertanyaan kedua. Ketiga kan pertanyaannya nggak jadi ya Pak. Keburu lupa kan. Nah, berarti itu kurang lebih saya sudah jawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Itu ya. Nanti lengkapnya di DVD. Apa ada yang masih mau tanya lagi? Tidak dibahas mereka minta pajak punyanya Mbak Salsabila ya. Ini yang namanya PPLKKN terintegrasi itu sebenarnya kita mengajarkan kepada mahasiswa untuk bisa profesional, belajar profesional kerja di tempat PPL dan juga belajar bermasyarakat. Jadi kalau kamu nanti besok sudah di masyarakat kan, kamu akan melekat menjadi sosok, misalkan kamu seorang
banker atau seorang akuntan ya. Tapi kan di masyarakat kamu juga punya peran ya. Nah sebenarnya PPLK KKN terintegrasi ini, kamu dari bangun tidur pun itu sudah melakukan integrasi dari PPL dan KKN. Karena selama ini itu KKN dan PPL seakan-akan hanya formalitas saja. Sebenarnya harusnya tidak begitu. Jiwa agent of change yang ada di diri kamu itu melekat. Jadi kamu butuh bonding dengan masyarakat agar program kerjamu itu bisa berjalan dengan baik. Pembagiannya jangan kamu mikir lagi bahwa oh berarti berangkat PPL terus nanti kalau libur itu baru KKN. Enggak begitu. Namanya terintegrasi, kamu harus punya paradigma bahwa realitas sosial itu dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Kamu kan kenapa PPL KKN terintegrasi ditempatkan di sekitar tempat PPL kamu, agar kamu bisa bonding dengan masyarakat setiap hari. Jadi harapan kami nanti kamu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak lagi formalitas, tapi kamu pagi ikut jamaah subuh, dari sana kan kamu nanti akan bisa bonding dengan masyarakat. Jadi secara informal. Kemudian habis itu nanti kamu ngobrol-ngobrol sama masyarakat, baik bisa di masjid, di musola, maupun bisa di ronda, di warung ya, atau di PKK, di kegiatan-kegiatan yang lain yang notabene itu sebenarnya masyarakat itu berkegiatan dari sore sampai malam. Jadi program, salah satu program PPL KKN terintegrasi, program wajibnya adalah sedekah sampah. Nah, sedekah sampah ini kan letaknya di masjid, kita namai sebagai eko masjid. Nah, itu kan pasti di tempat kamu, posko kamu, itu kan sekitarnya mesti ada masjid atau musola toh. Nah, itu kan kamu akan sangat mudah melakukan pendekatan ke masyarakat dengan aktivitas kamu sehari-hari aja. Justru saya tidak berharap nanti kamu sekaya KKN-KKN sebelumnya yang melakukan sosialisasi di balai desa, workshop pengelolaan sampah, tidak begitu. Tapi kamu mengikuti 4 tahap pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama kan tahap penyadaran. Misal kita bicara sampah ya, kan programnya itu yang wajib sampah, yang kedua itu nanti programnya adalah sesuai kompetensi dari masing-masing prodi. Nah, jadi programnya kita hanya wajib 2. Kalau yang PPL KKN terintegrasi hanya 2 program kerja. Nah, kita bicara sedekah sampah. Penyadarannya gimana, Pak? Ya, kamu sambil jamaah, kamu bisa menyadarkan bahwa di sini pengelolaan sampahnya bagaimana, Pak? Selama ini sudah dikelola atau belum? Kamu bisa menyadarkan juga di tahlilan rutin atau pengajian rutin bapak-bapak. Kalau yang perempuan bisa masuk di PKK-nya ibu-ibu. Itu kan pasti kegiatan itu di luar jam kamu PPL. Nah, tahap penyadaran ini penting karena kalau tahap penyadarannya bisa berhasil, nanti pada tahap pengkapasitasan itu kamu mencari tahu, memapping kira-kira pengetahuan pengelolaan sampah yang masyarakat belum pahami yang apa itu. Misalkan masyarakat hanya tahu sampah plastik itu hanya satu jenis. Padahal kan kalau dipilah lagi, botol yang warnanya sama dipisahkan ya, yang warnanya putih dipisahkan sendiri, itu kan nanti nilainya menjadi nilai lebih. Nah, pada tahap pengkapasitasan ini kamu bisa memapping di desa atau di tempat kamu PPL sekitarnya, ada tidak pengepul rongsok, ada tidak TPS 3R. Dari sana kamu bisa mapping, terus kemudian nanti bawa mereka untuk berdiskusi bersama-sama di rutinan warga. Dari rutinan warga itu nanti kamu akan melakukan pengkapasitasan. Pengkapasitasan itu artinya memahamkan masyarakat sesuai program kerjamu. Nah, nanti tahap ketiga pengorganisasian. Kamu membentuk organisasinya. Agar apa? Karena
KKN itu hanya ke PPL KKN terintegrasi hanya 2 bulan 1 minggu, kalau tidak dibentuk organisasi, kalian sudah nggak PPL KKN terintegrasi, program nanti nggak berjalan lagi, agar bisa ada keberlanjutan. Jadi sebenarnya harapan kami itu kamu benar-benar bisa bermasyarakat. Jadi bukan artinya KKN-nya 1 minggu, enggak, tidak dibatasi seperti itu. Kalau di kota-kotakan namanya belum terintegrasi. Makanya nanti kamu kalau ke masyarakat itu menyampaikan, kamu jurusan apa? Perbankan, Pak. Jangan kamu ngomong saya mahasiswa UIN kayak gitu. Nanti kamu disuruh bikin jembatan loh. Ya. Iya kan, biasanya kan mahasiswa kayak gitu, ngomongnya seakan-akan mahasiswa datang itu bisa menyelesaikan semua masalah. Kenapa kita bikin program PPL KKN terintegrasi? Ini mengembalikan kepada kemampuan masing-masing prodi. Jadi kalau kamu dari perbankan, ya yang paling dekat dengan itu apa? Kamu ceritanya keahlian saya di bidang perbankan, Pak. Jadi kira-kira masalah di desa yang berkaitan dengan perbankan apa? Gitu. Jangan sampai kamu ngomong bisa menyelesaikan segala masalah. Biasanya kan KKN kalau nggak planisasi itu bikin kebun gizi. Padahal tidak dari program gizi atau program studi pertanian. Nanam tanaman lebih hebat orang desa daripada kalian, ya. Jadi kurang lebih gambarnya begitu, Mbak. Jadi jangan lagi kamu berpikir pagi sampai sore PPL, berarti nanti KKN-nya weekend atau malam, nggak begitu. Kamu menjadi bagian dari warga di mana kamu menempati posko itu, dia komunikasi secara sekunder lewat WA aja, itu udah bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Mbak, kemarin jenengan tanya kita harus mengelola sampah, dimulai dari orang-orang baik yang biasa datang ke masjid. Ini kita 3 orang sepakat, Mbak, ayo bareng-bareng bikin sedekah sampah. Kapan Mbak ada waktu? Dia WA seperti itu aja, itu udah merupakan bagian dari integrasi PPL dan KKN. Jadi jiwa kamu menyatu dengan masyarakat. Toh kamu nanti di masyarakat juga akan begitu, Mas Hendra. Seperti saya sama Pak Derajat juga sama. Melekat, dosen itu melekat di masyarakat, ditekoi semua terkait problem-problem sosial di masyarakat juga. Maka kata kuncinya adalah bonding, ya Mbak Salsabila. Jadi selama ini kan kamu tidak membaur. Jadi seakan-akan itu kamu itu hanya menjalankan program kerja. Nah, di dalam PPL KKN terintegrasi ini paradigmanya adalah kalian harus bermasyarakat, membaur. Kalau kalian membaur, program kerja yang kalian susun pasti itu nanti akan diikuti oleh masyarakat. Karena apa? Walaupun menurut masyarakat awalnya misalkan masih ada yang merasa program itu tidak penting bagi dia, karena kamu akrab sama masyarakat, pasti masyarakat nggak enak dan akhirnya akan datang. Gitu, ya. Jadi ini gambarannya, tapi saya lengkap di video yang itu udah ada nanti, ya. Karena kan di sini kan kalian dapat mata kuliah pengabdian kepada masyarakat nggak dapat, ya. Nah ini makanya nanti kita ada pembekalan sebelum PPL dan KKN terintegrasi. Tapi mulai sekarang kamu jangan lagi ada di kepala berarti aku pagi PPL, sore malam KKN, tidak seperti itu, mengalir itu, ya, mengalir. Nanti kamu kan akan bermasyarakat, jadwalnya kan mengikuti jadwal yang ada di masyarakat. Kalau kamu lagi PPL, ya masyarakat tahu kamu lagi kerja, atau warga ya lagi kerja. Selama ini kan kalau KKN justru nggak efektif karena KKN murni itu pagi sampai sore nggak ngapa-ngapain sebenarnya kalian. Karena warganya semuanya juga kerja. Ada gambaran ya Mas Sabila, ya. Ini saya jelaskan panjang lebar karena memang di Bukti tidak ada mata kuliah pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya kasih gambaran ke kalian
Nah, nanti kalau kamu melalui tahapan itu dengan baik, insya Allah pengabdian kepada masyarakatnya lebih berdampak. Ini saya kasih contoh aja yang sudah jalan ini, program sedekah sampah yang kita wajibkan 1, itu di Jolotigo malah sekarang jadi 4. Ini bukti bahwa apa? Ketika bonding itu lebih baik, mahasiswa lebih bermasyarakat, lebih mendekat ke masyarakat. Karena tak ajari, pagi kamu harus ikut jamaah, yang laki-laki, ya, yang perempuan kan nggak wajib. Jadi terjadi bonding. Yang perempuan kalau ada rutinan PKK ya harus ikut, deh, gitu. Maka masyarakat itu nggak minta iurannya kamu. Kamu mau bikinin 1, malah masyarakat nggak usah mas. Di Jolotigo 4. Dari 7 desa yang kita terjunkan di KKN 64 ini, dari 7 desa itu minimal di 1 desa ada 2 tempat. Padahal targetnya wajibnya hanya 1. Ini kan bukti bahwa ketika bonding itu lebih dekat, anak-anak tak ajari, ada jadwal ronda, ikut ronda. Pengkapasitasan jangan bikin acak di balai desa, itu salah. Tapi kamu tanya rutinan warga itu kapan? Malah kamu nggak usah nyediain snack, malah kamu yang dapat snack. Caranya itu loh Mas Helba. Inilah pentingnya ilmu pengabdian kepada masyarakat. Nyatanya akhirnya yang di Limbangan itu 3 tempat sedekah sampah. Jadi ada di 3 masjid Limbangan. Yang di Jolotigo itu ada di 3 masjid dan 1 gereja malah. Di Linggo Asri ada di 1 masjid dan 1 pura. Di Kutorojo juga ada di 2 tempat, dan di desa-desa yang lainnya juga tidak hanya 1 tempat, minimal 2 tempat. Padahal yang kita wajibkan 1 tempat. Itulah kekuatan partisipatoris, Mas Denda. Makanya nanti tuntutan kita adalah kalian bermasyarakat. Nyapa keluar dari posko mau berangkat PPR, Pak, Bu, monggo. Kamu belanja di warung sambil ngobrol. Bermasyarakat, ya. Ya, nanti kamu formalitas loh. Ya, selama ini kan kamu di desa kamu sendiri aja nggak bermasyarakat. Makanya kamu sebagai agen of change di desamu aja tidak bisa merubah apa-apa karena tidak bermasyarakat. Makanya akan kita ajari di dalam PPL KKN terintegrasi adalah bermasyarakat, titik gitu. No ya, masyarakat gila ya. Jadi nggak ada lagi pengkotak-kotakan, oh ini wayahe PPL, oh ini wayahe KKN, nggak kayak gitu. Ya, paham ya Mbak? Barangkali teman-teman yang lain yang belakang ingin bertanya. Jam 11 saya udah sama Pak. Permisi Bapak, mohon izin untuk bertanya. Saya Nawang izin bertanya apakah di KKN terintegrasi PPL itu ada seleksinya atau bagaimana nggih? Kemudian untuk Bapak Derajat, waktu itu beberapa teman-teman sempat bertanya dan juga menemui Bapak bahwasanya KKN terintegrasi itu nanti akan dilaksanakan untuk pertama kalinya itu 2 kelompok saja. Nah itu apakah jadi seperti itu dan bagaimana kalau misalkan teman-teman itu banyak yang minat KKN terintegrasi lebih dari 2 kelompok, apakah diperbolehkan atau tidak? Kemudian untuk yang tadi KKN yang di Solo itu ya Pak, yang KKN Padahal nggak ada jenggotnya. KKN yang di luar kota itu kira-kira pelaksanaannya bulan apa dan kita dapat informasinya itu gimana Pak? Gitu. Terima kasih. Nggak ada jenggotnya aja sampai mati loh.
Ternyata kerudungnya mbak itu lebih sakti daripada semua. Itulah kenapa laki-laki nggak bisa apa-apa kalau perempuan udah ngomong. Termasuk istri saya. Ya. Yang pertama dulu ya Mbak, apakah akan diseleksi? Nah itu tadi, karena ini adalah pilot project, nanti kebijakan berapa kelompoknya ada di Prodi, benar yang sudah disampaikan Pak Derajat. Kalau kami itu di LP2M itu buka seluas-luasnya, tapi kan tadi Mbak pertimbangannya jumlah tempat PPL di kota dan kabupaten itu tidak mungkin kalau untuk mengintegrasikan seluruh mahasiswa yang ada di Prodi itu. Saya nanti mungkin itu lebih tepatnya dijawab Pak Derajat ya, tapi gambarannya begitu. Kalau di LP2M tidak membatasi, kami memang di tahun ini hanya mewajibkan setiap Prodi satu kelompok. Di Pak Derajat 2 kelompok berarti luar biasa, melebihi target ya, ada 2 kelompok. Nah nanti kebijakannya ada di Pak Derajat terkait itu, dan itu karena dari LP2M itu tidak menyeleksi, berarti tingkat kalau misalkan peminatnya lebih banyak tapi ditentukan hanya 2 kelompok, berarti nanti yang melapori dari Prodi, Pak ini anak-anak yang di PPL terintegrasi, ini yang lainnya masuk ke yang reguler. Jadi begitu. Kayak kemarin di FTIK, ternyata peminatnya banyak. Padahal di Prodi PAI yang daftar banyak banget. Tapi karena Kaprodi Prodinya hanya 1 kelompok, ya kita hanya 1 kelompok mereka gitu. Jadi begitu, Mbak. Jadi kalau di LP2-nya sendiri untuk PPL KKN terintegrasi kita tidak menyeleksi, kita lebih berkoordinasi dengan Prodi. Karena yang tahu Prodi, nanti kalau kita mau nyeleksi atau kita menerima semua, ternyata tempat PPL-nya tidak ada, repot juga. Kalau FTIK itu kemarin tantangannya adalah masing-masing sekolah palingan bisa menerima 4-5. Padahal kelompok KKN kan minimal 12, akhirnya gabungan dari 2 sekolah, dari 3 sekolah. Nah desa yang dipilih untuk tempat KKN itu di tengah-tengah antara titik itu. Ada lagi yang memilih desanya itu di salah satu di mana sekolah itu berdiri itu juga ada. Jadi itu fleksibel aja. Yang jelas kalau masih di kota atau kabupaten Pekalongan, izin kebabaridanya kami yang urus gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk yang di Bandung itu kita Mbak bisa dapat informasi kapan Mas pamfletnya bisa jadi Mas. Ini tim tangguh ini ya. Kira-kira nanti kalau dalam waktu dekat ya, bulan maksimal awal bulan Juni maksimal ya, atau akhir bulan Mei lah. Nanti pamfletnya akan kita upload di IG-nya LP2M dan websitenya LP2M untuk proses seleksinya. Untuk pelaksananya sendiri, kalau di Bandung 19 Juli sampai 25 Agustus. Ini sekalian semuanya aja daripada nanti yang Solo kapan Pak, Purwokerto kapan Pak ya. Yang Solo itu 22 Juni sampai 31 Juli. Nah ini yang Solo yang agak mepet ini, aku nggak tahu kalender akademiknya tabrakan dengan UASnya kita atau tidak ya. Tapi yang jelas kan kadang ada anak-anak yang Pak saya sudah nggak ada makul dan lain sebagainya, atau misalkan makulnya semua UASnya online itu. Solo 22 Juni sampai 31 Juli. Kalau Purwokerto 16 Juli sampai 26 Agustus. Ya, ini insya Allah aman. Kalau yang Juli itu kita sudah UAS aman. Yang harus yang harus hati-hati itu yang memilih di Solo. Pastikan bahwa UASnya kalian semua online. Karena di Solo mulai 22 Juni itu insya Allah sudah UAS. Ya, sudah UAS, tapi mepet banget. UAS kan sekitar pertengahan Juni ya. Nah itu tapi agak mepet. Tapi ya monggo kalau yang pengen Solo ya, yang kemimpi-mimpi Solo
Nah, tapi sekali lagi itu diseleksi, kami hanya buka kuota 20. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswi terbaik yang akan kita kirim ke sana. Ya, jadi seperti KKN Nusantara. Kalau KKN Nusantara yang di Banten hanya 4 loh ya. Jadi masing-masing fakultas 1. Banten. Kalau yang Banten itu sama Juli Agustus. Tapi tanggalnya itu ini masih rapat, harusnya Pak Sam berangkat ke sana, cuma yang mewakili Pak Sekretaris LP2M masih proses rapat. Nanti insya Allah beliau pulang, nanti kan ada informasi itu mulai kapan. Tapi di Juknis itu Juli dan Agustus juga, yang di Banten. Ya, kamu tertarik ke Solo loh Mbak? Mau apa? Mau pulang kampung? Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Samsul. Tadi pertanyaannya bolehkah lebih dari 2 begitu ya? Ini kan masih dalam tahap pilot project ya, yang kemarin diinginkan oleh LP2M minimal ada 1 kelompok untuk mengikuti kegiatan ini. Nanti kalau semuanya ikut PPL terintegrasi dengan KKN, nanti jadi KKN yang lain, padahal tadi disampaikan oleh Pak Samsul itu banyak model jenis KKN, nanti jadi ikut semuanya, ikut KKN terintegrasi semuanya, jadinya nanti KKN versi yang lain LPDM tidak ada yang daftar nantinya. Tapi bukan itu intinya. Tadi diminta untuk 1 kelompok, kita memberikan kesempatan 1 kelompok lagi bagi yang mau. Artinya apa? Nanti karena ini masih dalam tahap pilot project, jadi nanti kalau ada 2 kelompok misalnya yang KKN terintegrasi, maka saya bisa membandingkan kelemahan dan kelebihannya nanti seperti apa. Tidak hanya 1 versi gitu. Jadi dalam hal ini untuk saat ini kita cukup untuk 2 kelompok terlebih dahulu. Jika ada yang mau mengikuti kegiatan PPL terintegrasi dengan KKN, karena mungkin sudah ada 1 kelompok, barangkali itu saya belum tahu lebih lanjutnya, karena saya juga kepengen teman-teman juga tidak CPMK dari PPL-nya itu tidak keluar. Jadi jangan hanya asal-asalan, nanti akhirnya asal-asalan semuanya, KKN-nya asal-asalan, PPL-nya asal-asalan. Nah, jadi itu yang saya hindari dari situ. Jadi untuk sementara saya kira cukup 2 kelompok maksimal itu ya, maksimal 2 kelompok terlebih dahulu. Nanti yang akan datang kita bisa dari hasil evaluasi begitu ya Pak Samsul ya. Mungkin itu. Barangkali teman-teman yang ada di belakang maupun yang ada di depan mau. Ini dari tadi kan yang cewek, terus mungkin dari cowok sudah mempersiapkan nih. Jadi langsung ditanya. Apalagi yang di luar kota ya. Jadi kan kemarin di talkshow-nya KPI itu karena kan ada yang bertanya Aksa itu loh Pak yang di Blora, itu kan karena memang mereka sudah terbiasa itu ya, sudah terbiasa berkoordinasi, dan itu berkoordinasinya juga butuh waktu. Betul yang disampaikan Pak Derajat, kalau memang antusias PPL KKN terintegrasi tinggi ya nanti kita akan wadahi semua, termasuk jumlah kelompoknya ataupun yang terkait yang di luar kota. Itu pun kita harus persiapan. Dari segi prodi kan mempersiapkan itu tadi tempat PPL-nya. Dari segi LP2M kita harus menjalin komunikasi dengan Bapelida terkait perizinan. Karena kan biasanya KKN itu rata-rata kampus manapun itu 45 hari. Sedangkan kalau terintegrasi kan berarti kita 2 bulan 1 minggu. Ya, jadi kita memang butuh waktu komunikasi dan juga konsolidasi juga. Jadi kalau memang memungkinkan nanti di tahun-tahun yang akan datang dilaksanakan di luar kota, kita nanti akan baru setelah evaluasi ya tentunya Mbak, kita baru akan tentukan, khususnya apalagi di prodi perbankan ini ya.
Kalau yang prodi-prodi yang memang sudah punya kegiatan PPL KKN di luar kota kan memang terkait tempat PPL dan tempat KKN-nya memang kita sudah biasa berkoordinasi sebelumnya. Jadi kurang lebih gitu. Nah, jadi kalau sekarang tiba-tiba ya nanti kan CPL-nya tadi, CPMK-nya nanti tidak tercapai malah repot. Hanya yang penting bisa PPL KKN terintegrasi, mementingkan itu, yang penting ada tempat yang untuk PPL, ya malah nanti CPMK-nya nggak tercapai. Kan tempat PPL-nya harus berkualitas, tempat KKN-nya juga harus berkualitas. Artinya kalau kita punya waktu kan kita bisa melihat lembaga PPL yang bisa memberikan CPMK terbaik terkait PPL-nya dan daerah wilayah situ juga bisa dilakukan. Seperti KPI kemarin saya jelaskan, KPI kan PPL-nya rata-rata di kota-kota besar. Nah, ketika PPL KKN terintegrasi itu dilaksanakan di luar kota, malah CPMK terkait KKN-nya tidak masuk. Karena kan kalau ber-KKN di kota besar malah pemberdayaannya minim gitu. Jadi kalau KPI peluang untuk PPL KKN terintegrasi justru lebih banyak di Pekalongan, bukan di luar. Kalau di luar itu KPI PPL, karena misalnya KPI PPL di Jakarta, di Metro, di Kompas, kemudian mau terintegrasi juga KKN di Jakarta lah, siapa yang mau ditemui Mbak? Kan sulit gitu. Jadi gambaran-gambarnya gitu Mbak. Beri waktu kepada Prodi dan LP2M untuk merumuskan dulu. Saya terima kasih, apresiasi teman-teman ternyata luar biasa karena antusiasnya luar biasa, termasuk dari program-program yang kita buka. Bahkan sudah ada 2 HMPS ini, berarti yang merespon dengan cepat ya. Kita belum menyelenggarakan sosialisasi secara resmi, tapi HMPS sudah merespon Pak. Tepuk tangan untuk HMPS kalian ya. Dan terima kasih untuk kalian juga, terima kasih untuk Pak Derajat yang sudah mengundang kami. Jadi kami terbantu untuk sosialisasi lebih awal ya. Jadi izin Pak Derajat kami melanjutkan agenda selanjutnya karena ini udah jam 11 ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa dititipkan ke teman-teman HMPS biar WA ke sana ya, atau kalian bisa datang langsung ke LP2M, atau sebenarnya secara lengkap di program BIUS itu sudah lengkap sekali. Nanti kan diupload, kalau sudah diupload kita informasikan di Instagram. Makanya sekarang follow Instagramnya LP2M biar nggak ketinggalan pendaftarannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.